Shalom, selamat malam semuanya. Saya mau sharing tentang apa sih dosa itu. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Saya mau buat kue cake, saya mau beli semua bahan. Ada tepung, gula, margarin, telur, dan lain sebagainya. Dan semua bahan itu saya campurkan ke dalam satu wadah untuk di blender. Masuklah satu-satu bahan itu. Terakhir ada 10 telur. 9 telur semuanya bagus. Ternyata telur yang ke-10 busuk. Dan telur itu sudah tercampur ke semua adonan. Saya berpikir, mungkin hanya satu telur ini saja tidak merusak adonan yang lainnya. Sehingga saya tetap memanggang kue itu. Apa yang terjadi setelah kue itu matang? Ternyata mengeluarkan aroma yang tidak enak, mengeluarkan aroma yang busuk. Sehingga kue itu tidak layak untuk dimakan. Ternyata saudara, hanya satu telur yang busuk itu saja telah mencemarkan, merusak semua adonan kue itu. Begitu juga dosa. Hanya satu dosa saja telah mencemarkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak layak untuk masuk surga. Tentu untuk membersihkan kehidupan kita dari cemar dosa itu harus ada satu pribadi, pribadi yang kudus, pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya satu pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela yang kudus itu, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, termasuk kita semuanya, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab jika oleh, saya lanjutkan di ayat 17 sampai dengan 19, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ayat berikutnya. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Di dalam Yesus Kristus kita dapat pembenaran. Ayat selanjutnya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Dan kita terbebas dari dosa. Ya, kita yang hidup di dalam Yesus Kristus telah dibenarkan dan layak untuk datang ke surga. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai aktivitas, mari kita membaca firman Tuhan. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel.
Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan pernah terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya mau sedikit cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu ada saudara saya muslim, dia laki-laki, dia bertanya kepada saya, bukankah di dalam ajaran Kristen menikah hanya boleh 1 kali seumur hidup? Tetapi kenapa banyak juga orang Kristen yang kawin cerai, yang selingkuh, katanya gitu. Kenapa tidak seperti orang Islam saja, boleh menikah lebih dari 1 kali? Karena laki-laki itu kan punya nafsu. Daripada dia berbuat dosa, lebih baik kalau dia mapan, dia menikah, dia menghalalkan dengan cara menikah. Akhirnya dia tidak berbuat dosa, katanya gitu. Saya bilang, betul brother, di dalam iman Kristen Allah tidak mengkehendaki apa yang telah dipersatukannya, seperti di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan, tidak boleh ada manusia yang menceraikannya. Kalau ada orang Kristen yang kawin cerai, bukan ajarannya yang salah brother, saya bilang gitu, tetapi dialah yang salah. Sudah tahu ajarannya tidak boleh seperti itu, tetapi dia melakukannya, bukan ajarannya yang salah, tetapi manusianya yang salah. Saya bilang, saya tahu nih keadaan kamu. Kenapa kamu gak ngomong aja sama istrimu kalau kamu mau nikah lagi? Lalu dia senyum, ketawa, dia bilang, saya sudah pernah ngomong sama istri saya, tetapi dia tidak mengizinkannya, katanya. Kalau kamu nikah lagi, lebih baik kita cerai. Nah, saya bilang artinya kan gini, sama di dalam iman Kristen. Ajarannya tidak boleh mengajarkan bahwa boleh menikah lebih dari 1 kali, tetapi pengikutnya masih aja melakukan pernikahan lebih dari 1 kali. Artinya bukan ajarannya yang salah, manusianya yang salah. Kembali lagi kepada ajaran Islam. Kalau di ajaran Islam, boleh menikah lebih dari 1 kali. Artinya wanita harus siap. Suaminya itu bisa saja menikah lagi. Artinya wanita muslim harus siap, saya bilang gitu. Bukankah upahnya juga besar di surga kalau dia mengizinkan suaminya menikah lagi? Tetapi pada dasarnya wanita tidak ada yang mau dimadu, tidak ada yang mau diduakan. Makanya walaupun ajarannya membolehkan, wanitanya tidak ada yang mau terima. Saya bilang gitu. Jadi beda, saya bilang gitu. Jadi di dalam iman Kristen, kalau ada orang yang melakukan pernikahan kawin cerai, tetapi setelah itu dia bertobat, dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah, saya percaya Allah akan mengampuninya. Asalkan dia tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulangi hal yang sama. Itu saja yang mau saya ceritakan. Tuhan Yesus memberkati.